luar biasa ini. Ya, ini nggak kalah dengan MC apa? Helmi Yahya. Helmi Yahya versi FA. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak, Ibu, Pak Sutri yang berpasangan maupun yang single, ya, yang kami kasih, kami muliakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat semua ya? Semangat. Apalagi dihibur oleh dayang-dayang Legon. Aduh. Ya, waktu kita tersisa kurang lebih 2 jam ya. Kita coba optimalkan waktu yang tersisa ini dengan satu sesi. Sebenarnya ini bukan materi remuak, ini materi kandid ya. Karena kita lihat waktunya mepet ya, jadi kita ambil salah satu yang tertera di sini, yaitu belajar dari burung arsitek alam sejati. Sesungguhnya kita mau pakai tema yang di depan ya, harapan yang tidak mengecewakan. Ini adalah sebuah tema yang diambil oleh Kornas waktu Denas tahun lalu. Denas tahun ini ya. Sorry, tahun lalu ya, nggak terasa ya, tahun yang lalu ya, November di Surabaya ya. Jadi harapan yang tidak mengecewakan. Ini bagus ya. Kemarin kami dengan Romo sempat dialog kecil juga, tapi setelah kami coba sharing dan dialog dengan Kornas yang baru, dia bilang boleh, dia akan boleh bawakan materi yang lain gitu loh. Nah, cuman ini nanti kita akan sampaikan dalam momen yang berbeda nanti ya Romo ya. Ya, mungkin Romo ada pengantar dulu sebelum. Shalom. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada acara siang ini sampai nanti sore. Ya, kita semua berkumpul ini mengawali tahun 2026 dengan renewal dan misa awal tahun. Ya. Kita memang ada rencana di dalam sepanjang tahun 2026 ini ada beberapa kali renewal. Ini sesuatu yang kita perlukan untuk menyegarkan kembali semangat kita, baik relasi dengan pasangan kita maupun juga dengan kita sebagai komunitas. Tadi sudah disampaikan Pak Yopi, sebenarnya di dalam renewal ini kita mau namanya pass-on. Pass-on itu menyampaikan kayak oleh-oleh gitu ya. Kami menyampaikan oleh-oleh dari hasil sidang Denas tahun lalu di Surabaya. Jadi itu yang juga kami terima dari Kornas, karena Kornas itu mendapatkan tema ini juga dari Korkas. Koordinator Asia, mereka membawa tema harapan yang tidak mengecewakan, karena memang tahun lalu kita kebetulan merayakan jubileum. Nah, tetapi nanti ini akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Ya. Nah, pada sore hari ini, siang sampai sore hari nanti kita mengambil tema yang lain, yaitu belajar dari burung arsitek alam sejati. Ini kami menilai ini juga sangat baik untuk kita sampaikan di pengawali tahun ini, supaya kita semua juga memperbarui relasi kita dengan pasangan dan bagaimana kita secara komunitas akan menghayati panggilan dan perutusan kita. Nanti setelah kami menyampaikan presentasi, ya kita ada kesempatan untuk sharing, saling berbagi. Bisa nanti dengan kelompok kecil-kecil yang duduk di dekat-dekatnya saja. Lalu setelah ini semua nanti bisa disampaikan juga rencana kita sepanjang tahun 2026. Apa saja yang akan kita laksanakan sepanjang tahun ini? Kenapa kita perlu tahu? Karena ini mengharapkan partisipasi dan dukungan dari kita semua sebagai satu komunitas, supaya gerakan kita ini semakin lama semakin maju. Itu harapan kami. Saya kira sementara itu dulu, dan saya kembalikan ke Ya, terima kasih Romo. Kita waktu sampai jam 3:30 ya, itu sudah di announce tadi. Jadi kita untuk materi sharing ini itu sampai jam 3, nanti setengah jam terakhir kami akan menyampaikan tentang program kerja ME Distrik 11 untuk tahun 2026.
Baik, kami BPS dulu. Kami merasa senang, ya, bahagia dan berterima kasih pada Bapak Ibu, ya, baik yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan, ya, bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan masing-masing, ya. Kita tahu ini masih di awal tahun begitu padat, ya, kegiatan masing-masing. Yang namanya Natal nggak selesai-selesai, ya. Saya baru Natalan suku juga kemarin itu, baru kemarin, sehingga nggak bisa ikut hadir di acara pengelolaan momen yang bersama. Jadi ya ada yang bisa meluangkan waktu, ya kita sudah berterima kasih, ya, pada semua yang sudah melakukan. Ya, senang dan memuji Bu Ipung juga. Tadi malam sampai jam 1 sepertinya dia kemas-kemas. Saya sudah mulai menuju ke pantai Kapuk, ya, karena kondisi agak melemah beberapa hari terakhir ini, ya, flu, ya, tapi setelah minum obat, ya, puji Tuhan sedikit sudah mulai pulih hari ini. Memuji Romo juga, kami intens 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir ini untuk membicarakan dan mendialogkan tentang beberapa hal, termasuk kesimpulannya untuk hari ini kita akan membawakan materi belajar dari buruk sebagai aspek sejati, ya. Kami merasa senang, ya, karena banyak Pak Sutri yang juga mau meluangkan waktu di sini, ya, mau berbagi. Nanti kita berbagi sharing, ya. Tadi tema yang kita tawarkan itu singkat, ya, nggak usah khawatir, ya. Materinya itu PPT-nya cuma 8, 10, ya, itu 10 sudah dengan 1 video, ya. Jadi itu untuk mengantar kita untuk menggali dan untuk ya, merefleksikan kita masing-masing tentang bagaimana kita melihat gambaran dari burung yang ada. Nah, nanti kita akan kuis, ya, nggak jauh-jauh dari situ nanti pertanyaannya, ya, gampang kan? Nah, kalau ada yang bisa hafal ke 10 PPT ini nanti, ya, tentu bisa banyak dapat nanti, ya. Pak Tom nggak senyum-senyum nih. Nah, oke, ya, jadi itu relasi kami dengan Bu Ipung, puji Tuhan sangat baik, ya, dari terakhir ini. Ya, oke, mungkin itu sebentar. Baik, terima kasih Mas Hantu. BPS saya tentunya merasa senang sekali karena hari ini kegiatan kita renewal awal tahun bisa kita laksanakan bersama, luar biasa. Terima kasih untuk kerjasama kita semua, semangat kita semua, sehingga kita boleh hadir di sini. Perasaan saya juga senang dan memuji pasangan yang beberapa hari ini, hampir seminggu lebih, ya, sepertinya sibuk kotak-katik cari materi. Bingung mah, pakai materi apa nih mah, katanya. Saya bilang, ya cari aja lah yang bagus, yang singkat. Saya bilang, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Akhirnya banyak sekali pertimbangan, dengan memuji, akhirnya memutuskan tema yang menarik untuk kita dengarkan hari ini. Saya memuji Romo juga yang nampaknya sehat, ya, di 2 minggu ini beliau sehat, puji Tuhan. Kita senang kalau Romo kita sehat, dan kami juga senang karena Bapak Ibu semua, Pak Sutri semua juga sehat-sehat. Berharap yang sedang sakit juga segera dipulihkan. Saya dengar Bu Ice sakit, Bu Sri juga, kita doakan semoga teman-teman kita seperti yang sedang sakit kita doakan kembali sehat. Terima kasih, itu saja BPS saya. Ya, saya juga mau BPS 2 hari yang lalu, saya itu cemas, gitu, ya. Waduh, kita undang ini kok yang daftar baru 15 pasang. 15 itu berarti cuma berapa ini, ya? Wah, nanti ya kita, dalam hati saya itu sama capeknya, tapi hasilnya kurang, gitu, ya. Tetapi ternyata tadi malam mulai bermunculan daftar baru sampai 30 lebih, ya. Terima kasih untuk kesediaannya. Siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan bisa sukacita, bagi-bagi kado. Terima kasih juga yang sudah menyediakan kado. Kok kebetulan saya ini hanya dengan lepas, ya. Saya ya, sekali lagi terima kasih. Itu untuk saya. Baik, kita akan segera mulai.
Ya, sebelum kita mulai presentasi ini, kita angkat satu lagu dulu. Ya, kita dengarkan satu lagu. Ya. Semoga nggak macet ya, Bang Yusuf. Bisa, biar kami urus dulu. Oke, baik, kita lanjut dulu dengan doa. Kami persilakan. Biar keluar yang lain. Oh iya iya. memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Raja Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi
berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang kau berikan kepada kami, komunitas ME Distrik 11 Pontianak, untuk berkumpul mengawali tahun yang baru ini dan mengadakan pembaharuan. Kami ingin belajar dari sabdamu sendiri, dari apa yang kau tunjukkan kepada kami melalui apa yang ada di sekitar kami, yakni dari burung-burung yang mampu menciptakan sarang-sarangnya yang indah. Semoga kami pun juga mampu menciptakan hidup rumah tangga yang indah sebagaimana yang kau tunjukkan kepada kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu sendiri agar kami bisa memetik buah-buah yang baik dari pertemuan ini dan semangat baru bagi seluruh komunitas kami. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya. Sekali lagi kita sampai jam 3 ya. Jadi singkat saja ya. Tadi sudah disampaikan bahwa belajar dari burung arsitek alam sejati. Ini tentu ada kaitannya atau menjurus kepada soal kehidupan suami istri atau kehidupan berkeluarga. Kita tahu bahwa pernikahan itu bukan sebuah ijazah, walaupun kita dapat satu sertifikat ya, tetapi itu bukan ijazah. Kalau ijazah itu kita belajar sekolah dasar 6 tahun dapat ijazah, tambah lagi 3 tahun ijazah, sampai kuliah sarjana itu ijazah. Ya. Tapi pernikahan itu bukan ijazah, tapi sebuah perjalanan panjang. Mau berapa lama? Ya tergantung. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 50 tahun, dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam perjalanan panjang ini tentu dua hati, ya, antara perempuan dan laki-laki atau pria dan wanita itu belajar untuk saling memahami, memulihkan dan membangun rumah kasih. Dan ini yang paling penting ya. Jadi kadang kita seringkali menafsirkan bahwa pernikahan itu ya cukup untuk mencapai sebuah kebahagiaan asal punya uang, asal punya anak yang cakep ya, asal bisa jalan-jalan. Padahal tidak hanya sekedar itu ya. Kasih itu bukan sekedar tinggal bersama ya, tapi membangun bersama. Kadang kita tradisi ya di sebagian atau di belahan suku atau adat apapun melihat bahwa suami harus bekerja keras, istri ya boleh hanya tinggal diam saja ya. Tapi justru di sini kita mau ya menekankan bahwa namanya berkehidupan berkeluarga itu membangun bersama ya. Pernikahan yang kokoh itu tidak dibangun oleh dua orang yang sempurna. Ini sebagai satu catatan juga ya, tetapi oleh dua orang yang mau. Nah, kata kuncinya saling menopang di tengah ketidaksempurnaan. Ini menjadi sebuah highlight ya, yang penting sekali untuk kita masing-masing suami istri pahami. Tak ada sekolah resmi untuk menjadi suami atau istri ideal, tidak ada ya. Kita tidak dibekali ijazah tentang mengelola konflik, memahami emosi pasangan, atau memulihkan luka hati. Tapi seperti burung-burung kecil di alam liar yang tanpa pelatihan pun secara nalurinya itu mampu untuk membangun sarang bagi pasangan dan anak-anaknya ya, untuk berteduh ya. Nah, kita pun dibekali oleh Tuhan dengan naluri kasih, hati yang mampu belajar, dan kekuatan untuk terus bertumbuh bersama. Pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling benar ya, tetapi
siapa yang mau belajar mencintai kembali ketika kita disakiti. Mari kita lihat bagaimana burung-burung sebagai arsitek alam ini membangun sarangnya. Ya, sekali lagi kuis akan muncul di sini nanti salah satunya. Ya, kalau perhatikan betul-betul ya video berikut ini. Ya, sebagai clue-nya ini ada 5 burung. Semoga ini bisa diingat. Burung yang pertama apa, Pak Marlen? Yang senang burung? Oh, merpati. Sayang sekali merpatinya masih ikat janji. Jadi nggak masuk ke sini. Itu burung manyar. Ya. Kita bisa melihat nanti bagaimana burung manyar begitu gigih dalam merajut sarangnya dari benang-benang ya, daun-daun halus. Ya. Mari kita lihat. 5 burung ini membangun dengan keahlian luar biasa. 1. Manusia yang bisa jadi arsitek di alam 5 dengan keahlian luar biasa. 1. Burung manyar, ahli tenun rumput, sarangnya menggantung indah dibuat dengan teknik anyaman alami. 2. Burung namdur, sang seniman, jantan membangun panggung cinta dan menghiasnya demi menarik pasangan. 3. Burung oven, burung ini membuat sarang dari lumpur berbentuk oven tanah liat, kuat dan tahan badai. 4. Rangkong, ini strategi perlindungan, betina masuk ke lubang pohon, disegel lumpur sang jantan. 5. Burung layang-layang, si insinyur unik, membangun sarang dari lumpur dan air liur, kuat dan tahan lama. Di dunia burung membangun bukan hanya naluri, tapi juga seni. Mereka adalah arsitek sejati dari alam. Oke, luar biasa ya. Burung saja ya punya kemampuan yang nggak tahu dia belajar dari mana. Ya, disinilah mau tidak mau kita harus angkat tangan sama Tuhan yang menciptakan segala hewan dan ciptaannya di dunia ini. Ya. Hari Ibu Ipung akan menyampaikan ilustrasi tentang burung memburung karena Bu Ipung juga suka burung. Oh, apa? Ya, tentu saja. Semua istri suka burung. Baik, 5 keuntungan dari burung-burung arsitek kasih. 5 burung, 5 sarang, dan kasih yang bertahan. Burung-burung ini bukan ahli teknik, tapi dari naluri, kesetiaan, dan perjuangan, mereka membangun sarang kasihnya masing-masing. Mari kita lihat 5 burung ini dan belajar tentang yang pertama, tentang burung manyar. Burung manyar yang jantan menenun sarang dari helai demi helai rumput dan serat. Ia merajutnya, menggantungnya di ranting pohon, membentuk kantung kecil yang kokoh. Semua dilakukan untuk menarik perhatian pasangannya. Bila sang betina tidak berkesan, ia akan menghancurkan sarangnya dan memulai lagi dari nol. Cinta sejati perlu kreativitas, inisiatif, dan keberanian memulai untuk mengulang. Kadang dalam relasi, salah satu harus mengalah dulu, meminta maaf dulu, memulai lagi dari nol. Sementara manyar, kita juga ditantang untuk terus memperbaiki sarang kasih kita agar layak dihuni oleh cinta. Oke, yang kedua adalah burung bauer. Bauer jantan itu membangun struktur menyerupai pondok dari ranting. Tadi kita sudah lihat di videonya.
menghiasinya dengan benda-benda berwarna seperti kelopak bunga, kerikil, hingga serpihan plastik. Tujuannya bukan untuk tempat bertelur, ya, tetapi untuk menyatakan cinta, semacam dekorasi romantis. Hubungan suami istri itu juga butuh seni dan sentuhan estetika. Tak melulu soal pengorbanan. Kadang kasih bertumbuh melalui keindahan, kejutan kecil, ya seperti hadiah atau kado ulang tahun, ya, atau kalau Pak Tong sama Bu Tres itu kecupan di malam hari keluarga sedunia, atau ucapan sayang, pelukan tak terduga, atau perjalanan berdua. Hal ini akan memperkaya kualitas relasi, membuat cinta tidak hanya bertahan tapi juga bertumbuh. Jadi beda ya. Sekedar bertahan, ya bertahan itu, ya. Sampai salah satu pergi itu bertahan, tapi bertumbuh itu berbeda. Di sini kan tadi perlu sebuah seni. Burung saja bisa berseni, masa Pak Tong enggak kan? Punya burung kan Pak Tong di rumah? Oke, yang ketiga adalah burung open. Burung open itu membangun sarang dari lumpur. Ya kalau kita lihat tadi ya gambar atau videonya itu dari tanah liat. Berbentuk seperti open atau tungku. Prosesnya perlahan dari bahan kotor tapi hasilnya sangat kokoh dan hangat. Ia tidak menyerah ketika bahan sulit ditemukan atau hujan menghancurkan hasil karyanya. Cinta itu bukan perasaan manis, tapi proses membangun yang kadang melelahkan. Rumah tangga dibentuk bukan di saat bulan madu saja, ya, tapi saat harus berhemat bersama, melewati badai ekonomi, atau merawat anak yang sakit, seperti open bird. Cinta sejati tumbuh di tengah lumpur dan realita kehidupan. Yang keempat adalah burung rangkong. Yang tadi panjang itu ya, apa namanya? Patoknya itu panjang ya. Itu namanya burung rangkong. Nah, burung rangkong jantan itu mengurung pasangannya di lubang pohon selama masa bertelur. Sarangnya kemudian disegel dari luar dengan lumpur, menyisakan hanya celah kecil. Selama berbulan-bulan sang jantan menyuplai makanan dari luar tanpa melihat pasangannya dan anak-anaknya di dalam. Begitu indahnya ya. Cinta itu berarti pengorbanan dalam diam dan setia dalam bayangan. Ada masa dalam relasi ketika satu pasangan lemah dan yang lain harus kuat. Mungkin istri harus menopang saat suami menganggur, atau suami harus bersabar saat istri mengalami depresi. Dalam relasi yang sehat ada waktu untuk memberi lebih banyak dan waktu untuk menerima dengan rasa atau ungkapan syukur. Cerita tentang burung layang-layang. Burung ini dikenal karena kesetiaannya. Ia bermigrasi ribuan kilometer
dan tetap kembali ke sarang lamanya. Sarang yang ia bangun bersama pasangannya tahun demi tahun. Kasih sejati tahu kemana harus pulang. Dunia penuh distraksi. Media sosial bisa jadi jebakan. Tapi seperti burung layang-layang, pasangan sejati selalu kembali ke tempat di mana cinta pernah dimulai. Dan agar layak dihuni. Ya, selingan dulu ya. Kita baru cerita soal burung ini. Nanti Romo akan menyampaikan refleksinya. Kuis, Pak Marlen, Kuis. silakan angkat tangan. Siapa? Belum pertanyaan sekali tamu.